Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Malika. Kali ini saya mau buat nastar premium, nastar dengan full Wisman butter. Nah, gimana cara saya membuatnya? Agar nastarnya tetap kokoh, tidak retak dan tidak melebar walaupun menggunakan full butter. Yuk, simak terus videonya sampai selesai. Terima kasih. Langkah pertama, campur 200 gram Wisman butter. Gunakan butter beku yang baru keluar dari kulkas agar nastar tidak gampang melebar saat dipanggang. Tambahkan 60 gram gula halus, 1 gram garam, 1 sendok teh vanilla butter. Mixer sebentar, cukup sampai tercampur rata. Jangan terlalu lama karena gesekan dengan mixer akan membuat butternya meleleh sehingga gampang melebar saat dipanggang. Tambahkan 2 butir kuning telur, masukkan 15 gram tepung maizena, 2 bungkus susu bubuk, kemudian mixer sebentar lagi. Terakhir, masukkan kurang lebih 250 gram tepung terigu. Saya menggunakan tepung terigu protein sedang yang sudah disangrai. Jika menggunakan tepung terigu protein rendah, tidak perlu disangrai. Masukkan tepungnya secara bertahap, jangan sekaligus, sampai kita dapatkan adonan yang bagus yang dapat dipulung, tidak terlalu lembek ataupun tidak terlalu keras. Jika adonannya terlalu lembek, maka nastar akan gampang melebar saat dipanggang. Dan jika adonannya terlalu keras, maka kita akan kesulitan saat membentuknya dan nastarnya akan retak-retak. Adonannya sudah ngaret, lanjut kita aduk dengan spatula. Usahakan jangan mengaduk menggunakan tangan secara langsung. Gunakan spatula, sendok kayu, atau kalau perlu pakai sarung tangan. Jika adonannya sudah seperti ini, lanjut kita gunakan tangan untuk memulung adonan. Bisa dilihat adonannya tidak terlalu lembek ataupun terlalu keras. Bisa dibulatkan dengan mudah dan hasilnya juga mulus. Lanjut kita siapkan selai nanas untuk isiannya. Untuk selainya jangan terlalu pelit agar rasa nastarnya enak. Saya menggunakan sendok takar ukuran 2,5 mili untuk membentuk selainya. Kalau ditimbang ini beratnya sekitar 4 gram. Ambil adonan kulit dengan bantuan sendok takar ukuran 5 mili. Kalau ditimbang ini beratnya kurang lebih 6-7 gram. Gunakan perbandingan 2:3 untuk ukuran selai dan adonan kulitnya. Pastikan seluruh permukaan selai tertutup adonan kulit sebelum kita bulatkan, agar nanti selainya tidak ada yang bleber keluar. Jika sudah selesai satu loyang seperti ini, bisa langsung dipanggang.
Tapi saya biasanya lebih suka masukkan dulu di kulkas 15 menit agar saat dipanggang nanti nastarnya tidak melebar. Sambil menunggu, kita pulung sisa adonannya. Jadi adonan nastarnya bisa kita masukkan kulkas sebelum dipulung atau setelah dipulung, tergantung dari selera kita. Sekarang kita panggang nastarnya. Ovennya sudah saya panaskan terlebih dahulu. Saya letakkan di rak tengah menggunakan api bawah saja. Panggang dengan suhu rendah 100-120 derajat, sesuaikan dengan oven masing-masing. Jangan menggunakan suhu tinggi karena nanti akan melebar dan nastarnya akan cepat gosong bagian luarnya tapi dalamnya belum matang. Jika menggunakan oven tangkring, gunakan api kecil saja. Memang butuh kesabaran karena proses memanggangnya jadi lebih lama. Setelah 10 menit, ini kuenya saya pindahkan ke rak atas dan lanjut saya panggang sampai kuenya matang atau bawahnya kecoklatan. Sudah sekitar 35 menit, kuenya sudah matang, kita keluarkan dan kita dinginkan dulu. Sambil menunggu, kita buat olesannya. 2 butir kuning telur ditambah 1 sendok makan minyak, 1 sendok teh susu kental manis, dan 4 tetes pewarna kuning telur. Aduk sampai rata. Saring olesannya agar jadi lebih halus. Kuenya sudah dingin. Lanjut kita oles menggunakan bahan olesan tadi satu persatu seperti ini sampai merata. Saat kita mengoles ini, kuenya sudah matang atau hampir matang ya. Karena jika tidak, maka pada saat proses pemanggangan kedua, kuenya masih akan mengembang sehingga olesannya akan retak. Jika sudah selesai semua dioles, kita biarkan beberapa saat sampai olesannya kering. Jika sudah kering seperti ini, kita oles sekali lagi. Lanjut kita panggang dengan suhu 100 derajat, letakkan di rak bawah, pakai api atas saja, kurang lebih 5-10 menit sampai bahan olesannya kering atau matang. Jika menggunakan oven tangkring, letakkan di rak atas, pakai api kecil dan tutup lubang ovennya. Ini kuenya sudah matang, kita keluarkan dari oven. Nastarnya kita sapu-sapu dulu menggunakan kuas seperti ini agar embunnya hilang dan nastarnya jadi lebih glowing.
Nastarnya sudah dingin, saya mau pakaikan cup paper dulu. Untuk nastar tidak perlu langsung masukkan toples setelah dingin, karena nastar teksturnya lembut dan lumer. Berbeda dengan kue kering lain seperti lidah kucing yang harus segera dimasukkan toples jika sudah dingin, karena jika tidak akan melempem. Tapi untuk nastar akan lebih bagus jika didiamkan semalam sebelum dimasukkan toples agar nastarnya lebih lembut dan lumer. Bisa dilihat nastarnya sudah matang sempurna, bawahnya kecoklatan, olesannya mulus, tidak retak, lembut sekali. Jika dimakan, nastarnya lumer di mulut, butternya terasa sekali, aromanya wangi, selainya banyak, terasa manisnya pas. Kalian wajib coba ya. Yuk, mari dicoba. Sekian dulu ya video kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa tinggalkan komen, like, dan juga share ke sosial media kalian. Yang belum subscribe, subscribe dulu dan bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.